Pada hari ini, tepatnya dari pukul 10 hingga saat ini, pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, sebelumnya Alin perlu kami sampaikan, setelah sebelumnya pemeriksaan sempat ditunda karena adanya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB di DKI Jakarta, pemeriksaan untuk mengefisiensikan pemeriksaan saksi kasus dugaan Tipikor Jiwasraya pada hari ini dilakukan di dua ruang sidang secara terpisah. Jadi pemeriksaan terhadap ke-6 terdakwa dibagi menjadi dua, begitu Alin, dan dilakukan pemeriksaan di dua ruang sidang yang berbeda. Untuk pemeriksaan terhadap terdakwa Hari Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, terdakwa Hendrisman Rahim selaku mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, dan juga Syamirwan selaku mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya diperiksa di ruang sidang Kusuma Hatmaja. Sedangkan untuk sidang yang kami ikuti yaitu di ruang sidang Hatta Alis ini dihadiri oleh Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen International Tbk, terdakwa Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Alaminara, terdakwa Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Maxima Integra beserta para penasihat hukum dari ketiga terdakwa ini tentunya, dengan agenda pemeriksaan saksi Heksana Trisasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya pada saat ini. Nah, di dalam ruang sidang tadi Alin, Heksana mengaku bahwasannya memang ada sejumlah transaksi di dalam laporan keuangan Jiwasraya yang dikendalikan oleh para terdakwa, termasuk mantan direksi Jiwasraya yang saat ini ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus ini. Disebutkan para terdakwa ini mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan reksadana dari PT Asuransi Jiwasraya, termasuk produk investasi JS Saving Plan milik perusahaan plat merah tersebut. Nah, ia juga mengatakan Alin, melalui pengelolaan produk-produk investasi ini, para terdakwa sengaja menjual produk investasi menggunakan harga yang tidak wajar, yaitu hanya dengan berpatokan pada harga di bursa, padahal seharusnya penjualan ini dilakukan dengan menggunakan atau meninjau harga pasar begitu. Nah, inilah yang dinilai menjadi latar belakang negara merugi hingga 16 triliun rupiah. Nah, ia juga mengatakan bahwa para terdakwa ini memang memiliki afiliasi begitu dengan sejumlah manajer investasi yang saat ini juga dikaitkan dan menjadi tersangka begitu di dalam kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya ini. Namun memang ketika para penasihat hukum ataupun juga majelis hakim menanyakan lebih lanjut mengenai hal yang disampaikan oleh Heksana ini, ia lebih memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh begitu. Untuk mendengar lebih lanjut, berikut keterangan dari Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero, Heksana Trisasongko. Waktu Bapak lakukan redemption, adakah MI yang gagal bayar? Tidak bisa kita redeem. Waktu Bapak kirim surat redeem, adakah MI yang kirim surat balik, kami tidak bisa bayar? Jadi kami ingin meredeem semua agar bisa membayar kewajiban, tapi hanya bisa direalisasi tahun 2018 total saham dan reksadana saham sebesar 2,3 triliun, tahun 2019 1,9 triliun ya, dari 22 triliun total. Baik. Kalau kami maunya semua diredeem supaya bisa memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Baik Pak, Bapak pernah kirim surat untuk redemption all tidak? Saya hanya menginstruksikan kepada divisi untuk meredeem semuanya. Udah. Apakah kalau bersurat ke MI mau redemption all itu Pak, itu tanda tangan siapa Pak? Bagaimana? Kalau mau redemption all itu Pak, otorisasinya di Jiwasraya itu oleh direksi oleh direksi. Saudara pernah membuat suatu produk, surat atau perintah eksekusi agar melakukan redemption all terhadap produk reksadana? Redemption teknikalnya diserahkan sepenuhnya kepada divisi. Yang saya tanya, pernah nggak Bapak minta redemption all? Saya tidak menulis surat untuk redemption all. Tidak pernah. Pernah nggak MI diminta redemption sekian, dia nggak kasih sekian, secara tertulis sudah diajukan nih. Pejabat teknis yang menjelaskan. Baik, Alin, begitu saja yang bisa saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.